Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najmun Najib Isnaini dari kelas A7 program studi PJJ PAI UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Asal dari Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa bermuajahah dalam suatu forum yang insya Allah beribu-ribu barokah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan tentang materi haji dan umroh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kata haji secara bahasa berarti menuju atau mengunjungi. Sedangkan menurut istilah syariat, haji adalah berkunjung ke Baitullah di Makkah untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan cara dan waktu yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu yang berbahagia, ibadah haji ini termasuk dari rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima adalah haji bagi orang yang mampu. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam artian mampu adalah mampu secara ekonomi dan mampu secara batin. Bapak Ibu yang berbahagia, nah, haji ini merupakan rukun Islam yang kelima, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Islam dibangun atas 5 perkara yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Ini adalah haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti minastata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dari ayat ini kita memahami bahwa haji adalah kewajiban bagi orang yang mampu. Nah, barusan saya sudah menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan haji itu adalah bagi orang yang mampu. Artinya mampu adalah mampu untuk ekonominya, untuk bekal
melaksanakan ibadah haji dan juga mampu secara fisik seperti itu. Nah, sedangkan umroh sering disebut dengan haji kecil. Umrah juga berarti berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul dengan niat tertentu. Allah juga memerintahkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajjul wal umratah lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat wajib haji dan umroh. Seseorang baru diwajibkan menunaikan ibadah haji atau umroh apabila memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama ialah harus beragama Islam. Artinya, syarat utama adalah beragama Islam. Kalau agamanya non-muslim, tidak beragama Islam, maka hajinya itu tidak sah. Yang kedua adalah berakal sehat, harus sehat. Sehat batin. Yang ketiga adalah sudah baligh atau dewasa. Yang keempat adalah merdeka. Yang kelima adalah mampu secara fisik, harta, dan waktu. Artinya, kalau seseorang belum mampu, belum berdosa, jika belum berhaji, tetapi kalau sudah mampu, hendaknya segera menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan tidak menundanya. Karena kita tahu sampai kapan umur dan kesempatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia. Selanjutnya macam-macam haji. Kemudian dalam pelaksanaan ibadah haji dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ialah haji tamattu. Yang disebut dengan haji tamattu ialah jamaah melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian haji di bulan Zulhijjah. Yang kedua haji qiran. Yang disebut dengan haji qiran adalah yaitu jamaah yang berniat melaksanakan haji dan umroh sekaligus dalam satu niat dan satu perjalanan. Yang ketiga adalah haji ifrad. Yang disebut dengan haji ifrad yaitu jamaah hanya berniat untuk haji saja tanpa umrah bersamaan. Semua jenis haji sah dilakukan tergantung pada niat dan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, rukun haji dan umrah. Rukun haji ada 6. Yang pertama ihram, niat dan memakai pakaian ihram. Yang kedua tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga sa'i, berlari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah 7 kali. Sedangkan yang keempat tahallul, memotong rambut minimal 3 helai. Yang kelima adalah wukuf di padang Arafah. Yang terakhir adalah tertib, artinya adalah berurutan. Sedangkan rukun umrah ada 5. Yang pertama ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, yang keempat adalah tahallul dan tertib. Jika salah satu rukun tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan denda. Karena itu penting bagi calon jamaah untuk benar-benar memahami urutannya. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah larangan saat ihram.
Ketika seorang sudah berniat ihram, maka ada beberapa hal yang dilarang. Di antaranya adalah memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Yang kedua adalah memakai wangi-wangian. Yang ketiga memotong rambut atau kuku. Yang keempat menikah atau menikahkan orang lain. Yang kelima adalah berburu binatang. Yang terakhir adalah berhubungan suami istri. Larangan ini bertujuan agar jamaah menjaga kesucian diri dan niatnya. Semua dilakukan selama ihram harus murni karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan dunia. Selanjutnya, tata cara haji dan umroh. Secara umum, pelaksanaan haji dan umroh dimulai dengan ihram dari miqat, lalu membaca niat. Setelah itu jamaah melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali, sa'i dan syafa ke Marwah, kemudian tahallul dengan memotong rambut. Untuk jamaah haji, ibadah dilanjutkan dengan wukuf di Padang Arafah pada tanggal Zulhijjah, bermalam di Musdalifah, melempar jumrah di Mina, dan terakhir melaksanakan tawaf wada sebelum meninggalkan Makkah. Selama melaksanakan ibadah, jamaah dianjurkan memperbanyak doa dan membaca talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamdah wal ni'matah wal mulk la syarikalah. Artinya adalah aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kesusahan hanyalah milik Allah. Kalimat talbiyah ini menunjukkan pengakuan total seorang hamba di hadapan Tuhannya, datang bukan karena paksaan tapi karena panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamdah wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Selanjutnya adalah tujuan dan hikmah haji serta umroh. Tujuan utama dari ibadah haji dan umroh adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan rukun Islam dan mencari ridhonya. Namun di balik itu banyak sekali hikmah dan manfaat, di antaranya meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan melatih kesabaran dan keikhlasan, serta meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam serta Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam, dan menumbuhkan persaudaraan antar umat Islam dari seluruh dunia dan membersihkan diri dari dosa dan taat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan haji dan tidak berkata kotor serta tidak berbuat dosa, maka ia akan kembali seperti hari kita ibunya melahirkannya. Masya Allah, betapa besar keutamaan ibadah haji ini. Orang yang berhaji dengan ikhlas dan pulang dalam keadaan bersih dari dosa. Bapak Ibu yang berbahagia, dari pembahasan tadi pada kita simpulkan bahwa ibadah haji dan umrah adalah ibadah yang sangat agung. Tidak ada semua orang yang mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke tanah suci. Karena itu apabila Allah memberikan kemampuan, jangan ditunda-tunda. Marilah kita berdoa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, rezeki yang cukup dan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, serta menjadi hamba yang paling dalam keadaan suci dan mendapatkan predikat haji mabrur. Amin amin ya rabbal alamin.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.